Shalom, Bapak, Ibu, anak-anak Persekutuan Jemaat GKI Martin Luther Sentani dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12 yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing saat ini. Untuk itu, saya jemput jemaat berdiri dan kita memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 18, ayatnya yang pertama dan kedua. Kidung Jemaat nomor 18, ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Ibadah keluarga yang berlangsung malam hari ini dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12 dalam Jemaat GKI Martin Luther Sentani kiranya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 387, ayatnya yang pertama. Kidung Jemaat 387, ayat 1. Ku heran Allah mau memberi. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya mengajak Persekutuan Jemaat kita baca sama-sama. Setelah saya baca perikopnya, kita mulai. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku.
Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti hal lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Demikian jauh Mazmur pujian untuk kita di malam hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 387, ayatnya yang kedua. Saya mempersilakan pelayan firman untuk mengambil tempat. Kidung Jemaat 387 ayatnya yang kedua, ku heran oleh rahmat-Nya. Bapak Ibu, anak-anak persekutuan kelompok, Shalom. Pada kesempatan ini kita sama-sama diberikan oleh Tuhan untuk membaca dan mempelajari dari firman Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian di rumah, buka dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang 35 sampai dengan ayatnya yang 58. Sebelum itu, mari kita berdoa. Mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, di depan kami telah terbuka Alkitab yang tertulis firman-Mu. Sebelum kami membacakannya, kami sadar bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Sebab itu Tuhan, kami mohon curahan Roh Kudus untuk menuntun kami di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Lengkapilah jemaat-Mu, teristimewa hamba-Mu ini, supaya mampu memberitakan dan kami semua boleh menyimpan itu. Dan oleh karena tuntunan Roh Allah yang kudus, kami mampu melaksanakannya di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami, ampuni segala dosa dan salah kami, mampukanlah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin.
saya akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15, mulai dari ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-58 dengan perikop kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, untuk umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh surgawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis,
maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian seluruh pasal pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan pada saat ini. Tetapi berbahagia kita juga apabila dalam keseharian kita menyisihkan sedikit waktu untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan oleh itu Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, anak-anak, persekutuan keluarga di rumah, kelompok 1 sampai dengan kelompok 12 yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Rasanya sejak peristiwa kebangkitan Yesus sampai dengan saat ini, tidak henti-hentinya kita belajar mengenai kebangkitan itu. Dan hari ini juga sesuai dengan perikop yang kita bacakan tadi, yaitu kebangkitan tubuh, kembali kita belajar tentang kebangkitan itu sendiri. Baru kemarin, Kamis 21 Mei 2020, kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Rasanya belakangan ini banyak orang yang mempersoalkan tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Banyak orang yang tidak percaya, tetapi kita sebagai umat percaya mengucap syukur dan terima kasih kita, karena menurut sejarah perjalanan umat manusia telah membuktikan bahwa peristiwa itu sungguh ada dan pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Walaupun kita yang hidup pada zaman sekarang ini, benar kita tidak ada bersama-sama di dalam keadaan itu yang sebenarnya. Tetapi sebagai orang percaya, kita yakin seperti di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dengan iman kita percaya bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus benar-benar ada dan sudah terjadi untuk keselamatan jiwa kita. Pembacaan firman Tuhan kali ini juga Rasul Paulus menyurati jemaat di Korintus untuk memperingati mereka supaya tetap berpegang kepada ajaran Injil Kristus. Rasul Paulus di dalam perjalanannya yang kedua
di kota Efesus mendengar laporan atau mendapat berita dari jemaat di Korintus yang masih setia kepada Kristus tentang kehidupan jemaat Korintus. Ada yang tidak percaya tentang kebangkitan tubuh dan kebangkitan orang mati. Sebab itu pada saat ini Rasul Paulus juga menyurati kepada kita supaya berpegang kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak, persekutuan kelompok 1 sampai dengan kelompok 12 yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus mulai dengan pertanyaan sebagai jemaat di Korintus yang meragukan bahkan tidak percaya pada kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Maka Rasul Paulus mengulangi di dalam ayat yang 35, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dengan tubuh apa orang mati dibangkitkan. Di sini Paulus mau mengatakan tentang apa yang tercakup dalam kebangkitan orang mati. Inilah pertanyaan sebagai jemaat di Korintus yang meragukan bahwa tidak percaya pada kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Memahami kebangkitan tubuh bukanlah hal sederhana. Bapak, Ibu, anak-anak, jemaat Martin Luther yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah dengan tubuh yang sama kita akan dibangkitkan? Bercermin pada kebangkitan Yesus, kita dapat belajar bahwa Yesus bangkit tidak dengan tubuh ketika dia dikuburkan. Yesus dikuburkan dengan daging, tubuh yang binasa, tetapi Allah membangkitkannya dengan tubuh yang tidak binasa. Demikian juga dengan orang yang percaya kepada Kristus, dikuburkan dengan tubuh yang tidak binasa, tetapi akan dibangkitkan dalam tubuh yang tidak binasa. Oleh sebab itu pada ayat 35 sampai dengan ayat yang 44, Rasul Paulus membuat satu pembanding, yaitu mengenai tanaman yang ditabur. Ibarat sebuah bibit tanaman yang ditabur ke dalam tanah, yang tumbuh kembali tidak sebagaimana yang ditanam. Yang tumbuh kembali itu sudah berbeda dan lain sama sekali atau dalam wujud yang baru. Paulus membuat perbandingan tersebut untuk menanggapi pertanyaan bagaimana orang mati dibangkitkan, dengan tubuh apa mereka datang kembali. Melalui perbandingan tersebut, Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan tubuh terjadi kalau kedagingan manusia itu dimatikan terlebih dahulu. Tidak ada kebangkitan tubuh tanpa mematikan hal kedagingan pada manusia. Harus ada pembinasaan tubuh dosa supaya ada tubuh yang dimuliakan. Sebagaimana tertulis dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Sebenarnya Paulus mau katakan bahwa yang dikuburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Sebenarnya Paulus mau katakan bahwa yang dikuburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Tubuh yang sama dengan tubuh Kristus, tubuh yang kudus. Maka kita kembali oleh Kristus dipulihkan seperti semula saat diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia ciptaan itu juga mencitrakan citra Allah.
Artinya manusia itu kudus dan tidak berbuat dosa sehingga mulia di hadapan Allah. Bapak, Ibu, anak-anak, persekutuan keluarga di rumah, kelompok 1 sampai dengan 12 Jemaat Martin Luther Sentani yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 45 sampai 56 mau berbicara tentang manusia jasmani dan rohani. Adam adalah manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa dan kematian. Yesus adalah manusia yang bangkit dengan tubuh tidak binasa. Adam berasal dari debu tanah dan karena itu bersifat jasmani. Yesus berasal dari sorga dan kembali ke sorga setelah kematian dengan tubuh rohani. Karena itu kebangkitan tubuh yang dimaksud Paulus adalah tubuh yang tidak akan binasa dan berkaitan dengan layak tidaknya orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah dengan tubuh yang binasa, dan hanya merekalah yang tubuhnya telah dimuliakan, yang tidak akan binasa, layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Ini penjelasan Paulus, bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Kerajaan Allah tidak diperuntukkan kepada mereka yang binasa, hanya mereka yang mempunyai tubuh tidak binasa diperkenankan Allah memasuki kerajaannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ayat 57 dan 58 berbicara tentang komitmen persekutuan dengan Tuhan. Kalau memperoleh tubuh yang tidak akan binasa sehingga memungkinkan kebangkitan tubuh yang dimuliakan, itu adalah sebuah anugerah. Anugerah ini patut diterima dengan rasa syukur. Dengan demikian firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak berhenti, tamat atau selesai dengan kematian tubuh. Karena bagi kita yang percaya kepada Kristus yang telah mati dan telah bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan dari kematian dengan tubuh yang baru seperti kebangkitan Kristus. Karena itu, marilah kita di dalam hidup dan kehidupan kita, dalam status dan fungsi kita, di dalam apa saja pekerjaan kita, di mana dan kapan saja, mari kita bekerja, melakukan pekerjaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Disitulah ladang yang kita harus kerjakan, sambil kita menantikan kebangkitan tubuh itu pada saat Kristus datang pada kali yang kedua. Memang kita tidak tahu kapan Kristus datang, tetapi Paulus mau mengatakan bahwa kapan saja Kristus itu akan datang, sehingga sebagai orang percaya kita harus mempersiapkan diri kita. Rasul Paulus berpesan di dalam ayatnya yang terakhir dalam pembacaan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak persekutuan di rumah,
Mari kita mensyukuri firman Tuhan yang baru ditaburkan dengan memberikan persembahan syukur. Dan untuk mengiringi persembahan syukur, kita sama-sama puji Tuhan dari Mazmur 105 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ucap syukur dan puji Tuhan. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa dan memuliakan nama-Nya, masukkan perbuatannya segala bangsa mendengar mukjizat Allah yang nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Angkat mukjizat-Nya besar dan nama-Nya turut berian. Kebaikan-Nya menjadi tetap bersukacita. Mari kita berdoa, syafaat dan ucapan syukur atas berkat Tuhan dan persembahan yang kita telah berikan untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Kita berdoa. Kami mensyukuri persekutuan pada saat ini Tuhan. Di dalam ibadah ini kami percaya Tuhan telah lawat kami dengan firman-Mu yang baru saja ditaburkan. Kuatkanlah kami di dalam tuntunan Roh Kudus, supaya di dalam ketidakmampuan kami sebagai manusia ciptaan-Mu, kami mampu melaksanakan firman ini di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami yang bisa berlanjut selama ini. Sebagai jemaat-Mu kami datang dan mohon berkat kepada kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan dengan ketidakpastian ini, kami sebagai umat-Mu jemaat Martin Luther merasa bahwa hidup kami mengalami penekanan. Kami bahkan merasa kekurangan Tuhan karena keterbatasan ruang gerak kami. Baik itu makan minum kami Tuhan, baik itu pekerjaan kami, pendidikan kami, bahkan baik itu ibadah kami. Tetapi syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, bahwa tidak ada peristiwa yang lewat daripada pantauan-Mu dan tidak ada hal yang terjadi di luar kehendak-Mu. Sebab itu kami merasa ada berkat lain di balik semua peristiwa ini Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Karena selama ini mungkin kami jauh daripada persekutuan keluarga. Dalam kehidupan keluarga kami ada komunikasi yang terbangun. Di dalam ungkapan syukur kami, di dalam ibadah kami, di dalam pujian, di dalam doa, dan di dalam pembacaan firman Tuhan. Ada dialog sambil membangun iman kami satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kondisi di dalam kehidupan keluarga kami saat ini. Kami juga mengucap syukur untuk program jemaat 5 roti dan 2 ikan Tuhan.
Karena hal ini mengajak kami untuk hidup di dalam saling berbagi kasih, yang lebih memberikan kepada yang kurang. Dan akhirnya kami semua bisa hidup menurut doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Tidak lebih, tidak kurang, tetapi secukupnya. Terima kasih Tuhan. Inilah berkat rohani di balik peristiwa penyebaran virus corona ini bagi kami. Dan itu adalah maksud Tuhan bagi kami. Kami berdoa dan menyerahkan pemerintah Republik Indonesia, pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa-desa. Kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri, bahkan Satgas COVID-19, Satpol PP, yang dalam pengawasan mereka boleh menjaga ruang gerak kami untuk kebaikan kami sendiri. Kami berdoa untuk rumah-rumah sakit dan petugas kesehatan yang merawat umat-Mu, baik itu karena ketularan corona, baik itu karena penyakit lain. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan dan kesabaran, supaya mereka dengan kasih bisa melayani umat-Mu yang sakit. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan memberikan karunia hikmat bagi pemerintah dengan seluruh jajarannya, supaya di dalamnya mereka melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan mereka untuk mengurusi daripada umat-Mu di tengah-tengah penyebaran COVID Corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, khusus pemerintah Papua, pemerintah Kabupaten Sentani. Kami berdoa dan menyerahkan mereka Tuhan. Berilah kekuatan kesehatan, berilah kemampuan, berilah hikmat, supaya mereka melakukan apa yang menjadi tugas mereka juga demi kemakmuran dan kesehatan daripada umat-Mu ini Tuhan. Ini kami Bapa surga dengan doa pergumulan kami. Jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang berkekurangan, jemaat-Mu yang bersedih karena kehilangan kekasih-kekasih mereka. Tuhan pulihkan semua itu dan memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga mau memeteraikan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya di dalam hidup ini kami selalu hidup menurut firman-Mu. Persembahan yang telah kami berikan, Tuhan memberkati untuk pekabaran Injil di tanah Papua, di jemaat kami Martin Luther Sentani. Inilah kami Bapa di surga dengan seluruh doa dan pergumulan kami. Masih banyak yang kami belum minta, tetapi kami percaya Tuhan telah mengetahui semuanya itu. Sempurnakan dan tambahkan yang masih kurang dan tidak sempurna bagi kami. Ampuni dosa kami, layakkan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, anak-anak jemaat Martin Luther Sentani yang diberkati Tuhan, sebelum kita tinggalkan, kita selesai dengan ibadah pada malam ini, kita akan memuji Tuhan dari Rohani 64 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, sebelum kita menerima berkat Tuhan. Sebab itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Rohani 64 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sungguhnya kukatakan, dan kita
Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Shalom.